Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas kitab Shahih Adab Islamiyah. Kita membahas adab yaumil Jum'ah. Kemarin kalau tidak salah kita sudah sampai nomor 11. Sudah sampai nomor 11. Jadi kalau kita datang ke sholat Jumat, kita mendekat kepada imam. Kita mendekat kepada imam. Baik, 12 adalah tahiyatul masjid. Kalau kita datang untuk sholat Jumat, yaitu adabnya nomor 12 adalah melakukan sholat tahiyatul masjid. Walaupun kita nantinya mungkin oleh Allah diberikan uzur syar'i sehingga kita terlambat. Kita dapat uzur syar'i sehingga kita terlambat. Meskipun kita terlambat, tetap kita diminta untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Pernah saya sampaikan dulu, suatu saat ada seorang sahabat yang datang itu langsung duduk. Nabi langsung tanya, "As-sholaita, kamu sudah sholat atau belum?" Sahabat itu mengatakan la. Maka Nabi mengatakan, "Kum fasholli rakaatain." Jadi tetap salat tahiyatul masjid. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa yaktubu idza jaa ahadukum wal imamu yaktubu." Bahwa Nabi Muhammad SAW itu sedang berkhutbah, mengucapkan semacam ini sedang berkhutbah. Idza jaa ahadukum, apabila telah datang salah satu di antara kalian, wal imamu yaktubu, sementara imam itu sedang khutbah. Mulai dari pertemuan awal kemarin, Rasulullah selalu mengatakan imam. Betul ya Pak? Rasulullah selalu mengatakan imam, tidak mengatakan khatib. Sehingga saya kemarin sudah sempat mengatakan di sini, saya sampai hari ini berpegang bahwa yang khatib itu adalah yang jadi imam. Ya walaupun secara fikih ada yang membolehkan. Sudah saya ceritakan di Masjid A itu cari khatib yang sekaligus bisa ngimami. Kadang-kadang memang mohon maaf, khutbahnya enak, tapi begitu suruh ngimami dreweli tak karuan, ada juga tajwid tak karuan. Ada yang ngimaminya bagus, tapi ketika khutbah bulat tak mari-mari, bulat tak mari-mari. Ada yang khutbahnya yang bulat tak mari-mari, ngimami pun juga tidak bisa. Nah ini yang repot ya. Apa pernah ada kasus di sini seperti itu? Ada ya Pak ya? Ngimam ini yang bulat tak mari-mari, ngimam ini barang ya tak mari-mari, iso-iso, insyaallah. Yang bagus itu dicari yang
khotibnya bagus, dalilnya bagus, pematerinya bagus, ngimaminya juga bagus. Jadi wal imamu yaktub, dan imam sedang berkhutbah. Maka au qad kharaja fa yusalli rak'atain. Atau imam sudah keluar, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Tapi yang saya garis bawahi, terlambat di sini ini karena memang uzur syar'i ya Pak. Pak, bagaimana kalau terlambatnya itu sengaja? Terlambatnya sengaja. Wis nang omah rokokan dhisik. Karena memang kebetulan sound systemnya itu keras dari rumahnya, atau mungkin dengarkan khutbah dari rumah karena rumahnya di depan, gitu. Mendengarkan khutbah dari rumah, begitu kemudian imam khotibnya hampir selesai baru keluar tunu. Bagaimana menurut seperti itu? Ya, di Masjid A di tempat sana itu sampai sempat diundur sampai 15 menit. Biasanya begitu, diundur 15 menit untuk ngasih kesempatan. Ternyata meskipun diundur 15 menit, 20 menit justru puancet tuh ya. Jadi sebenarnya bukan waktunya ya Bapak ya, tapi orangnya itu. Orangnya itu, apalagi kalau di depan itu sudah dikasih konsumsi, sudah ditata konsumsinya. Alamat guys, delok untuk sing metu dhisik lah terlambat itu. Sing metu dhisik sing terlambat. Umpamanya pas ketika ada orang khotib tidur, aduh enak temen gitu. Jadi Jumatan itu hanya sekedar apa Pak istilahnya Pak? Hanya sebagai tempat istirahat saja, hanya sebagai gugur kewajiban saja. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Tahiyatul masjid. Nomor 13, taharra sa'atal ijabati. Atau boleh ini karena domirnya domir mustaqil, jadi sa'atan itu saya baca maf'ulun bih. Taharra sa'atal ijabah. Jadi taharra mencari-cari sokoman sa'atal ijabati waktu-waktu yang istajabah. Kalau orang pondok bacanya begitu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada waktu hari Jumat itu disuruh untuk mencari waktu di mana ketika kita itu pas cocok fihi sa'atun di dalam hari Jumat itu la yubabiquha, tidak mencocoki waktu itu. Siapa yang mencocoki? Abdun muslimun, seorang hamba yang muslim. Wa huwa qa'imun yusalli, dia itu berdiri melakukan sholat, yas'alullaha ta'ala syai'an, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah memberikan kepada dia. Jadi ada waktu di hari Jumat itu waktu-waktu yang mustajabah. Yang Nabi mengatakan wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Nabi memberikan isyarat dengan tangannya bahwa waktu pada hari Jumat yang mustajabah itu sangat-sangat sedikit. Jadi ada jaminan dari Rasulullah Muhammad SAW di waktu Jumat itu ada waktu yang cukup sedikit. Kita diminta untuk mencari, kita berdoa kepada Allah. Nah, di waktu itu kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Perbanyak-banyak doa. Ada yang mengatakan kapan, ada yang mengatakan duduk antara dua khutbah, ada yang mengatakan begitu. Tapi kira-kira kalau di Masjid Muhammad Sabri ini khotibnya kalau duduk antara dua khutbah itu lama atau cepat Pak? Cepat ya, ini turun sempat bunga menunggu semateng. Tapi kalau di sini ada konteks ini, wahwa qaimun yusalli. Posisinya dia berarti kan berdoanya itu pas ketika dia melaksanakan salat. Wahwa qaimun yusalli yasallallah. Dia berdiri, dia melakukan salat. Saya ingin mengatakan kepada jenengan, doa yang afdal itu di dalam salat atau di luar salat Pak? Halo? Di dalam salat ya. Kenapa begitu? Jadi Nabi Muhammad itu antara sholat dengan zikir sesudah sholat itu lebih lama sholatnya. Kalau kita cenderung sholatnya cepet-cepet tapi wiritan di situ. Benar ya Pak? Nabi Muhammad itu kalau
panjang. Coba kalau kemarin kita bahas tentang fikih ikhtilaf ya. Sudah kita bahas fikih ikhtilaf itu hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, bacaan Rasulullah SAW, baik di waktu sujud, waktu i'tidal, tahiyat awal, tahiyat akhir, semuanya hampir isinya doa. Maka menurut para ulama, kalau ada istilah dubur dalam masalah salat, dubur jangan dibahasa Indonesia kan. Dubur dalam istilah Arab, dubur as-salat. Kata-kata dubur di dalam masalah salat, fikih salat itu, kalau isinya itu adalah doa, maka dia diletakkan di dalam. Berarti di mana itu? Di akhir-akhir sebelum salam, atau pada waktu sujud, atau pada sebelum salat. Di antara doa yang paling jenengan hafalkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tapi kalau istilah dubur itu disebutkan beriringan dengan namanya dzikir, maka berarti dibacanya setelah salam yang kedua. Kalau jenengan amati doa dzikir sesudah salat itu banyak atau sedikit? Sedikit. Paling banter istighfar 3 kali. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ditutup 1 la ilaha illallah wahdahu la syarika. Sebentar kan. Kalau di dalam riwayatnya Ashabus Sunan ada boleh membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kan sebentar sekali sebenarnya. Nah, tapi pas ketika sholat itulah Rasulullah SAW. Nah, makanya dikatakan di sini memakai wa huwa qaimun yusalli. Kemarin sudah kita bahas ada orang yang menunggu imamnya keluar itu, ya, dia sholat sampai berkali-kali. Dia berdoa di dalam sholatnya itu. Di sini tsumma raka'a ma syaa ayyarka. Sampai imamnya keluar, itu dia sholat terus. Sholat, dia datangnya jam 11. Kemudian zuhurnya jam 11.15. Selama 15 menit itu dia sebelum sampai adzan dia sholat terus. Di situ dia minta terus kepada Allah SWT. Boleh tidak apa-apa. Atau dia kalau jam 11.15 adzan, dia datang setengah 11. Setengah 11 sudah datang karena pengacara. Pengangguran tanpa pengacara. Setengah 11 dia datang. Dia sholat terus mencari sampai jam 11.04 karena tidak ada yang dilakukan. Dia salat juragan cuma bos gitu. Dia enak itu saja sambil menunggu hasil tapi dia ibadah. Boleh, dia sholat terus. Ya, clear ya? Kemudian pada zaman dimuliakan oleh Allah, tahdidus sa'at. Tahdidus sa'at, pembatasan apa? Pembatasan waktu. Jadi maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada waktu di hari Jumat terbatas waktunya untuk jenengan berdoa. Khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaumul Jumu'ah. Hari yang terbaik di mana pada hari itu matahari terbit itu adalah yaumul Jumu'ah. Jadi hari yang terbaik itu hari Jumat. Tapi tolong kata-kata seperti ini dengan hadis yang dulu pernah saya sampaikan, jangan dikait-kaitkan dengan masalah klinik. Engko jenengan tasyakuran duwe gawe lek dina Jumat gak gelem. Itu enggak ada hubungannya. Hari nahas dari sial itu enggak enak, itu tatayur. Sini tauhid ya, Pak. Ustaz syukur kenceng ya. Sudah dibahaskan tentang tatayur, tentang nikah noarek enggak usah dihitung-hitung. Golek dina Ahad tanggal 6 ngono wis Pak. Dina Ahad tanggal 6 wis enggak usah dihitung-hitung neptune pira neptune ora usah. Bah paing, bah legi, bah kecut wis enggak usah. Enggak usah. Fi khilqadan, pada hari Jumat itu Adam diciptakan. Kemudian fihi udkhila al-jannah, pada hari Jumat itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi uhbita minha, pada hari Jumat itu Adam diusir dari surga. Di situ kan hari Jumat dimasukkan surga dan diusir dari surga. Kalau jangan kaitkan dengan hari nahas kan enggak
Kalau begitu Jumat itu nahas atau sial? Nahas atau untung? Kalau dikatakan untung, Nabi Adam diusir ke surga. Kalau dikatakan sial, Nabi Adam dimasukkan ke surga. Ya kopi. Enggak usah menunggu ya. Baik. Kemudian wa fi sa'atun la yuwaffiquha, dan di dalam hari Jumat itu ada waktu la yuwaffiquha 'abdun muslimun yusalli fa yas'alullaha fiha syai'an illa atau iya. Hampir sama dengan hadis yang nomor 13. Hampir sama dengan hadis yang nomor 13. Jadi sedikit sekali. Baik. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ketemu dengan Abdullah bin Salam. Kemudian Abu Hurairah itu menyebutkan tentang hadis ini kepada Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, "Ana a'lamu bitil kasar." Aku ngerti waktu apa itu. Yang dimaksud oleh Rasulullah waktu yang sedikit itu saya ngerti. Itu Abdullah bin Salam. Ini ada para sahabat Rasulullah itu seringkali menukar ilmu, menukar informasi hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika Abu Hurairah menyebutkan hadis ini, maka Abdullah bin Salam mengatakan, saya ngerti waktu apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah mengatakan kepada Abdullah bin Salam, akhbirni biha walatat nan biha. Tolong aku dikek weruh. Tolong saya dikasih tahu dan jangan disembunyikan dari saya. Jangan disembunyikan dari saya. Maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan di antaranya ya ba'dal asri ila an taghuba syamsu. Di antara yang diketahui oleh Abdullah bin Salam, waktu yang betul-betul di mustajabah itu di antaranya adalah ba'dal asr. Setelah asar sampai terbenam matahari. Itu di antara waktu yang mustajabah yang terekam di dalam hadis riwayat Imam Al-Turmuzi. Baik. Clear ya? Kemudian itu hampir sama ini, di bawah hampir sama. Tidak usah saya bahas ya, bersama. Jadi kalau riwayat Abdullah bin Salam itu menunjukkan pada ba'dal asri ila an taghuba asy-syamsu. Lanjut. Ini yang sama dengan hadisnya Abu Hurairah tadi. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Diriwayatkan Abu Dawud sama. Itu perintahnya nabinya pada posisi apa? Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah waktu yang mustajabah itu di akhir waktu sesudah asar. Setelah asar itulah hari Jumat kita konsen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang didiskusikan dulu sebelum saya lanjut? Kali titik. Sampai nomor 17. Kurang 3 lagi. Ada yang sampaikan? Lanjut sampai habis? Baik. Nomor 15. Ada takhsis lailatul jumu'ati biqiyamin. Tidak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan melakukan sholat tertentu. Kalau Hijriyah itu berarti, kalau sekarang ini berarti sudah masuk Kamis atau belum? Sudah masuk Kamis. Itu kalau Hijriyah. Umpamanya jenengan itu malam Jumat mengkhususkan dengan ritual tertentu. Setiap malam Jumat meritualkan sholat tertentu, apalagi di situ tidak ada dalil dari Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mengkhususkan pada hari Jumat atau malam Jumat itu melakukan sholat tertentu, atau hari Jumat itu pada sholat tertentu, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk jangan melakukan puasa, termasuk jangan melakukan puasa seperti nomor 14 ini. Nomor 14. Adam ifratiyah min Jum'ah bisyam. Termasuk juga tidak boleh mengkhususkan puasa pada hari Jumat tok, tanpa disambung hari sebelumnya atau sesudahnya. Kata Nabi, "Bala yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu." Jadi jangan sekali-kali salah satu di antara kalian berpuasa kecuali
sebelumnya, ada puasa sebelumnya atau sesudahnya. Suatu saat di dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu Nabi Muhammad SAW itu mendatangi Ummul Mukminin, namanya Juwairiyah. Ummul Mukminin Juwairiyah. Istrinya Nabi ada namanya Juwairiyah. Di sini ada namanya Juwairiyah. Pas ketika Rasulullah datang mendatangi Juwairiyah itu pada hari Jumat sedang melakukan puasa. Nabi langsung tanya, "Asum di amsi? Besok kamu mau puasa enggak?" Amsi itu kemarin ya. "Asum di amsi, apakah kemarin kamu puasa?" "Qala, enggak Nabi." Idenya gini, Juwairiyah, kamu kemarin puasa apa enggak? Enggak. "Qala turidina antasumi ghadan, kamu pengen puasa untuk besok enggak?" Qala enggak. Maka Nabi ngomong, "Qala fa'tiris, kalau begitu mau kelok." Kalau begitu mau kelok. Jadi kalau kita puasa Jumat tok tanpa digabung untuk hari sebelumnya atau sesudahnya, itu tidak diperkenankan. Kecuali ada puasa Daud yang jenengan itu terbiasa melakukan itu. Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Pas kebetulan dongnya pada hari Jumat. Itu dan otomatis kan Kamis jadi kan tidak perlu puasa. Ya kan, Kamis tidak puasa, kemudian Jumat puasa, Sabtu tidak puasa, Ahad puasa kan begitu. Lah itu berdasarkan riwayat Imam Muslim di situ. Di situ ada kata-kata wala taqussu yaumal jumu'ati bi syiyamin min bainil ayyam illa ayyakuna fi saumin yasumuhu. Itu kalau hari Jumat itu umpamanya hari 10 surat, 10 Muharram, Asyura. Bagaimana pada hari Jumat itu kita pakai puasa Asyura? Kalau mengikuti keumuman hadis, sambung sebelumnya atau sesudahnya. Baik. Kemudian nomor 16, la yuqimu ahadan liyajlisa makanahu. Jangan seseorang itu menyuruh orang itu berdiri supaya dia duduk di situ. Biasanya Bapak Ibu kalau Jumatan itu ada namanya booking apa Bu? Booking shop. Sajadah itu pakai pelak baru mulai. Karena rebutan shop yang awal. Mari mono ada orang-orang yang ngaji di sini, sudah saya sampaikan piye kalau menghadapi orang semacam itu. Kan tidak boleh, nggak boleh haram. Malah jajan baik kebukaan. Bisa kerja barang. Lah kalau umpamanya pas ketika dia booking shop itu tadi, pas Jumat itu, kemudian ada orang datang dan kemudian dia duduk di sajadah yang dia taruh di itu. Lah itu bukan salahnya yang datang belakang. Dan orang yang tadi merasa booking shop itu tidak boleh, ngatek-ngatek itu gengku, tidak boleh. Jadi makanya kalau pengen duduk di awal, duduk di depan, ya datangnya lebih awal, gitu. Jangan booking shop begitu. Dulu pernah ditanya sama saya, "Pak, bagaimana kalau untuk imam?" Boleh imam siji, tapi cuma hari Jumat itu saja, hanya untuk anu saja. Jadi untuk apa ya istilahnya itu? Biasanya imam itu ada uzur di dalam sampai macet-macet, terlambat, itu kan repot juga. Tapi saya lebih menganjurkan itu ada pintu tembusan. Karena kemarin sudah kita bahas tidak boleh melangkai leher-leher manusia ya. Tidak boleh melangkai. Kalau imamnya kemudian terlambat datang, kalau kemudian tidak ada jalan tembus langsung ke imaman, kan melangkah. Kalau di sini sudah ada. Jadi tidak boleh. Jadi la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ah tsumma yukhalif ila maqadi fa yaqutu fi. Walakin yaqulu ibsah. Jadi tidak boleh Pak. Musir wong enggak oleh. Itu tak aku istiqomah lho ngene iki. Iki pokoke tekku. Ada di sini. Enggak datang. Di Masjid Asana di Batu ada Pak. Di Batu. Tapi dia tidak melakukan ini. Tapi memang
dia konsisten. Sebelum datang jamaah yang lain dia sudah datang. Jadi pokoknya kalau saya ngisi pengajian di sana itu mesti seorang itu duduk di situ. Bukan walking, tapi memang dia datang lebih awal. Pasti duduknya di situ, istiqomah. Kalau ngomong sama saya dari dulu itu nungguin ya nungguin Pak, duduknya di situ. Gitu. Tapi dia konsisten. Duduk datangnya lebih awal. Lah ini kan enggak. Ya, walking tapi gak konsisten. Baik, yang terakhir, idza ghalabahu an-nu'asu tahawwala min makanihi. Kalau ada seseorang itu ghalabahu an-nu'as. An-nu'as itu apa, Pak? Ngantuk. Jadi pas ketika jenengan itu Jumatan, lafaz dilala kemudian ngantuk berat. Ngantuk berat. Imamnya sedang khotib. Kalau imamnya sedang khotib, ojo turu, Pak. Kalau kata Nabi apa? Tahawwala min makani. Di sini idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisi dzalik. Maka apabila salah satu di antara kalian itu pada hari Jumat itu sedang mengantuk, falyatahawwal, maka dari itu dia pindah atau merubah posisi. Pindah atau merubah posisi. Merubah posisinya bukan kepada merubah yang lebih enak. Kalau merubahnya kepada yang lebih enak ya tambah amblas tambahan. Ya, cari posisi yang sekiranya nantinya tidak ngantuk. Itu boleh. Kalau jenengan itu kemudian ada orang khutbah, jenengan malah tertidur, wes tambah dakar bangunan. Kebetulan ono sing di sampingnya wong lemu. Maru disendeni. Lah kok sing disendeni ya gelem. Tepak wes. Makanya kadang-kadang bagi orang yang ngantukan itu, kalau bagi orang yang ngantukan, tolong kalau Jumatan jangan di pinggir, mepet tembok, jangan. Tambah amblas. Ibu-ibu kalau ngaji seperti ini, kalau ngantukan ojo sender. Bapak-bapak barang itu yang ngantukan seperti ini ojo sender. Itu baru orang ngaji malah cool. Clear, selesai untuk adab Jumat. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. 17 selesai. Oke. Mengenai melewati kepala atau leher itu, apakah sama dengan waktu kita melewati sampai kondisinya kakinya kan rendah? Iya. Itu apakah sama? Podo ae. Kayak ini biasa nih. Sama. Suatu saat ada orang seperti itu. Itu kan sebenarnya kan cuma sanepan melangkahi kepala dong. Yang dimaksud ya untuk melangkahi sirai wong ya. Artinya yo ngono. Pas begitu ini di hadis nomor di posisi nomor 10 ya. Ada seseorang yang yatakat pada nas dan Jumat datang yang ngono minyak ini. Ya, akhirnya pas ketika Rasulullah itu khutbah, Rasulullah mengatakan ijlis papat adai tawaita. Wis duduk gitu kan sama Nabi. Kamu itu telah menyakiti seseorang, kamu telah tidak sopan. Makanya kemarin sudah saya katakan kalau Jumatan itu tolong yang di depan dulu yang diisi. Bagi orang-orang yang kemudian terlambat secara syar'i, mau duduk di belakang penuh. Sementara yang di depan masih ada yang kosong. Akhirnya terpaksa oleh itu tadi melangkahi. Sing salah itu siapa, Pak? Yang salah itu yang duduk duluan sejak awal itu. Tidak apa-apa kalau namanya ada petugasnya yang di belakang untuk suruh maju. Tapi kadang-kadang sih kalau maju tuh waplek gak kelem ya. Kayak di RSSA itu disuruh maju ada 2 orang tuh. Di Manarul Islam kemarin pas saya ikut di sana juga sudah ada yang mengarahkan maju, monggo maju. Di sini sudah ada ya, Pak ya? Sudah ada ya. Lah jenengan ketemu menunggu di kuwana niku balik ngweyel jenengan kapan? Siram. Uyang banyu. Angel kandhanane kan. Di mana lu sampai takbir banyu godhek-godhek ya, Pak. Godhek-godhek. Wah, angel mentok kandhanane. Bolak-balik tak sidi. Kalau saya ikut Jumat saya sampaikan. Kalau saya ngaji saya sampaikan. Jadi kalau pas ketika Jumatan atau pas salat jamaah itu bagi yang mengikuti pengajian saya runtut, yo mesti maju, balapan di arep malah. Golek sing di arep. Tapi sih gak tahu ngaji lepas Jumatan apal kan. Woi, kok ora tahu ngaji. Tambah tak omongi di mimbar. Yo, kan kamu
mengetahui bagaimana hukum. Akhirnya begitu datang di depan masih kosong semuanya boleh diburi, songweden. Akhirnya uangnya terlambat bingung. Ini masih depan masih ada. Akhirnya melangkahi orang-orang. Gitu ya, sama. Insya Allah kalau jenengan datang. Tapi jenengan saya yakin tidak salah. Sing salah sing tetap dhisik. Sing salah sing tetap dhisik. Insyaallah. Gitu. Mosok zaman Muhammad Sofi senengane nang buri. Apa jaga konsumsi, Pak? Jaga konsumsi. Ada yang lain? Nggih. Setengah meter ya Pak. Oh takut corona. Enggak, sebelum ada kasus corona juga seperti itu apa enggak? Oh. Kalau sebelumnya pas ketika sebelum ada corona suruh maju mau ya? Enggak mau juga. Berarti itu coronanya Pak. Sudah? Baik. Jadi saya sampaikan dalilnya tentang Jumat. Salat Jumat itu dalam riwayat Muslim, hadis yang paling atas nih, saudara-saudara ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim itu, "Man kana minkum musalliyan ba'da Jum'ati falyasalli arba'an." Barang siapa yang kamu itu sholat setelah sholat Jumat, maka adalah sholat 4 rakaat. Tidak ada takyid. Kalaupun umpamanya memang ada hadis yang afdalu sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Ya. Afdolnya sholat kalian itu adalah di rumah kalian kecuali yang 5 waktu. Itu tidak menunjukkan kepada sesuatu yang wajib bahwa dia itu harus di rumah. Jadi andai kata kemudian orang itu melakukan 4 rakaat di masjid, tidak ada larangan. Oh memang Nabi rumahnya mepet masjid. Nabi mepet di masjid. Seperti saya begini. Kalau kemudian saya sholatnya di rumah, iya. Gitu kan? Nah, jadi itu tidak menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Kalau jangan melihat di dalam hadis ini tidak ada takyid, tidak ada pembatasan harus di rumah. Jadi boleh di rumah, boleh di masjid. Hadis yang nomor 2 itu ada kata-kata idza shalla ahadukum jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Itu riwayat Muslim. Jadi masalahnya adalah itu bukan sesuatu yang wajib. Itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi nanti juga akan ada riwayat Rasulullah Muhammad SAW itu 2 rakaat saja. 2 rakaat sesudah Jumat. Kalau 2 rakaat sesudah Jumat ini Pak, jangan lihat itu. Rasulullah di kalimat barisnya nomor 4. Rasulullah SAW di nomor 4. Baris yang nomor 4. Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan fasallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Salat apa ini?
ba'da Jumat. Di situ ada kata-kata wa Jum'atu fasallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Ini yang hadisnya yang biasanya dipakai kalau sholat 2 rakaat di rumah. Ini hadisnya riwayat Muslim. Kalau jenengan amati di dalam konteks istinbatul ahkam, ini menunjukkan perintah ataukah khobar? Perintah atau khobar? Khobar. Kalau itu perintahnya khobar, maka dia tidak ada fi'il amr, tidak ada perintah. Betul ya? Kalau khobar dengan perintah, khobar itu berarti menyuruh. Kalau khobar itu berarti berita bahwa Ibnu Umar dengan Nabi itu sholat 2 rakaat di rumah. Maka kembali kepada bara'atul asliyah. Selama tidak ada larangan, juga tidak ada perintah, maka sholat ba'da Jumat itu boleh di rumah, boleh di masjid. Nabi melakukan sholat di rumah bukan menunjukkan sesuatu harus seperti itu, karena memang rumah beliau di situ. Nah, jadi bagaimana konteksnya? Di sini 2 rakaat, sementara hadis yang di sini 4 rakaat yang ini. Jadi boleh kita ba'da Jumat itu boleh 2 rakaat, juga boleh 4 rakaat. Lebih kuat mana Pak syaratnya yang ini sama yang ini? Dua-duanya sama diriwayatkan oleh Muslim. Dua-duanya sama. Itu artinya kemudian ada istilah takhyir, pilihan. Boleh 2, boleh 4. Pokoknya habis Jumatan itu jangan ditinggalkan ba'diyah. Karena dia sunnah muakkadah. Kayak tadi itu loh. Habis salam yang kedua, imamnya turun lapo-lapo, terus langsung muadek jadi konsumsi. Enggak salat ba'diyah Jumat. Ini diketok oleh panganan. Clear ya? Itu jawaban saya. Hadisnya riwayat Muslim, yang satunya riwayat Abu Hurairah untuk yang 4. Yang 4 rakaat itu riwayat Abu Hurairah, untuk yang 2 rakaat itu riwayat siapa tadi? Ibnu Umar, riwayat Muslim juga. Ada yang lain? Redaksi doanya tidak ada, redaksinya tidak ada Bapak. Jadi Nabi cuma mengatakan di sini, Nabi mengatakan di sini hanya dengan memakai faltamisuha akhir sa'ah ba'dal asr. Jadi sakarpe jalur opo, sakarpe. Di sini juga posisinya memakai di sini ini yusalli yas'alullah ta'ala syai'an ila ata. Jadi umum. Tidak ada redaksi yang khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Jadi jenengan boleh meminta yang jenengan inginkan. Clear ya? Jodoh apa Pak? Biasa dijenengan Pak. Sing durung nikah jodoh bojo. Sing wis nikah jodoh tambah cukup? Itu khobar apakah amr? Khobar apakah amr? Kalau hadis itu sifatnya adalah informasi, bukan dalam posisi perintah dari Nabi, maka itu nanti harus dicarikan korina, apakah itu wajib, apakah itu non wajib. Sebenarnya pas ketika kita itu sholat ba'diyah, meskipun tidak pindah tempat itu secara fikih tidak masalah, tidak ada yang melarang. Tapi kalau jenengan menggeser sedikit itu yurapopo. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang harus jenengan lakukan seperti itu. Nah, jadi kita memang kalau di dalam masalah bab untuk yang semacam ini memang harus jeli ya. Tapi kadang-kala ada yang tekstual memahami. Pokoknya Nabi melakukan ya kudu menungguin, ada yang memahami begitu kan. Ketika sehingga kemudian semuanya itu ketika sudah dipahami secara tekstual, seperti madhabnya Abu Daud atau ini.
Contohnya tekstual bagaimana? Pokoknya Nabi gawe gamis, sholatnya kudu gawe gamis. Tekstual. Dan kemudian kalau Nabi itu kemana-mana tutup kepala, berarti kemana-mana ya tutup kepala. Jadi akhirnya ada orang memahami tekstual, nang pasar yo gawe kopiah, nang kantor yo gawe kopiah, nang juga gawe kopiah, gawe gamis panjang terus. Ada yang macam itu kan? Ada. Nah itu pemahaman tekstual. Memang nanti ada muncul pemahaman sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah antara ahli hadis sama usul fikih sudah beda. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran bima yata'allaqu bihi al-hukm, itu orang-orang usul fikih. Tapi kalau orang-orang hadis, ulumul ahli hadis hanya mengatakan kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran qabla bi'sa aw ba'da bi'sa. Ada orang yang tekstual. Jadi nanti masuk awal bengi yang senengane gawe gamis. Senengane gawe kopiah bunder. Gawe kopiah ngene iki dibid'ah-bid'ahne. Ono sing ngono kuwi, ono Pak. Ada enggak yang tidak mau pakai kopiah begini? Begini ono enggak? Kak dulu ono loh. Ada yang memakai seperti ini aja tidak boleh. Pakai sarung juga katanya tidak boleh loh. Lo nggak sarung kok gak oleh ki piye maksudnya? Jadi koyo wong Bali koyo wong Hindu loh. Nah pilih celana itu apa memang ada atau pakai celana? Nah, jadi dalam pemahaman itu makanya saya memahami harus kontekstual. Suatu saat memang kontekstual, satu saat harus teks. Itu saja Pak jawaban saya, diplomatik. Ya, di sini kalau kena orang yang sudah tekstualis itu harus berat Pak. Kalau kena orang yang tekstualis nanti pakai jas pakai ini bid'ah. Kok di bid'ah ngono ya? Akhirnya kemana-mana nggak pakai koyak punya saya begini atau pakai apa? Terus nanti ya kopiahan. Ada di orang tempat di tempat saya itu masuk di kaos oblong, biasa tetap di kopiah bener ngono. Karena Rasulullah tidak pernah melepas penutup kepala sorban. Saya ngomong, Nabi itu pakai sorban, sekalian pakai sorban kayak soal cekak, kayak soal korban. Itu tekstual, pemahaman secara tekstual. Banyak orang-orang memahami secara tekstual. Jadi saya pahamkan ada istilah khobariyah al-insaniyah, ada istilah tabiiyah al-insaniyah, ada khususan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Nanti habis adzan langsung sholat atau dilanjut? Ini sudah habis ini. Jadi lanjut pertanyaannya. Baik, berarti adzan dulu sekarang. Nanti setelah adzan jadi tanya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka adzan dulu.
Itu rukhsah. Jadi wanita, anak-anak, kemudian orang yang sakit, itu mereka tidak wajib. Dan orang-orang yang safar itu mendapatkan rukhsah. Apalagi kemudian safarnya itu lebih mendekati kepada masyaqqah. Apa masyaqqah? Masyaqqah itu tingkat kesulitannya, mungkin capek secara jarak dan sebagainya. Boleh dia tidak melakukan sholat Jumat. Tapi andai kata umpamanya pas ketika safar dia ingin melakukan sholat Jumat, itu juga boleh. Itu namanya takyir, pilihan. Lepas kalau umpamanya setiap hari Jumat safar terus sama dia atau Jumatan kalian gitu. Nah itu, jadi itu adalah sebuah bentuk pilihan, sebuah bentuk pilihan. Jadi boleh Jumatan, boleh tidak. Kalau saya meskipun di luar, saya lebih suka untuk melakukan sholat Jumat. Kenapa? Di situ ada ceramah, ada ilmu yang bisa saya ambil dan juga dalam posisinya sambil beristirahat. Yang saya katakan sambil beristirahat itu bukan berarti tidur di situ. Nah, itu. Kalau saya lebih cenderung begitu. Takyir. Kalau untuk ibu memang jelas tidak wajib. Sudah mulai Pak Jumatan untuk ibu di sini sudah mulai ada yang ikut ya. Ada ya. Kemarin di Masjid As-Salam Jasari, setelah kita kaji modul seperti ini, mereka minta kepada takmir untuk difasilitasi. Yang lain? Kalau untuk dagang berhenti itu perintah. Itu ada kata-kata begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Itu bukan perintah. Fas'au ila dzikrillahi wadaru. Wadaru itu juga perintah. Jadi fas'au maka bersegeralah untuk menunaikan salat Jumat, wadar dan tinggalkanlah jual beli. Itu bukan khobar tapi perintah. Ya, gimana? Ya, lah itu kemudian ada perintah juga. Wa idza qudiyatis sholatu, ketika sudah salat itu sudah diselesaikan, fantasiru maka bertebaranlah di muka bumi. Yang dimaksud dengan bertebaranlah di muka bumi itu bukan berarti kita pahami lalu kita nadi, tidak. Yang disebut dengan fantasiru fil ardi wa batahu min fadlillah. Karena pada waktu itu kebetulan profesi-profesi orang-orang sahabat pada masa itu rata-rata adalah berdagang. Dan mereka berdagang ke sana, berdagang kemari dan seterusnya. Maka memakai usul gaya bahasa fantasiru fil ardi. Lah, kalau kita umpamanya Jumat itu ada di kantor kerjanya. Ya udah setiap hari Jumatan ya balik kerja di kantor gitu. Artinya usulnya bukan masalah bertebaran di muka buminya, tapi yang kita ambil itu adalah wabtahu min fadlilahnya ya. Maka carilah keutamaan Allah mencari rizki. Jadi gitu usul gaya bahasanya. Jadi Pak, bagaimana kalau ada orang memang tidak punya pekerjaan, tapi Jumatan apakah melakukan semacam itu? Orang dia pegawai nanti boleh apa? Ya, apa melayu-melayu bertebaran di muka bumi? Maka dimunasabahkan dengan hadis ayat-ayat yang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha atau qul i'malu fasayarallahu amalakum. Qul ya'mal 'ala syakilati gitu. Saya sebagai guru maunya habis Jumatan kok tidak ada ngajar ya wis. Ya mungkin melakukan sesuatu yang lain. Ada yang jenengan dagang, maunya kalau memang setelah Jumatan itu masih buka ya monggo. Jadi intinya pada posisi pas aula dzikrillah wabtahu min fadlillah. Dan itu kembali kepada posisi qul ya'mal 'ala syakilati. Kalau jenengan boleh ibarat. Apa tuh? Loh, sebelum Jumatan kita jualan tidak apa-apa. Tidak ada. Kalau di situ, mohon maaf, kalau kita lihat secara khobar, idanu dialis sholati miyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Berarti pada waktu itu sahabat sebelum Jumatan dagang atau bukan? Dagang.
dagang. Para sahabat itu ketika sebelum sholat Jumat dagang. Begitu ada azan iqamah diperintahkan meninggalkan dagang, dan nanti setelah Jumatan dagang meneh. Gitu loh, Mas. Gitu jenengan, jadi sebelum Jumatan ya tetap dagang. Kayak aku ini dodol pitik ya gitu. Nah, tapi nanti setelah Jumatan wis off kan gitu loh. Itu kul ya'mal ala syakirati. Saya kira cukup ya. Ada yang lagi? Nggih. Nggih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau di Manarul Islam itu ditaruh di lantai 2, di pojok sebelah kanan sebelah sana. Sementara yang laki-laki karena nggak cukup di lantai 2 yang sebelah kiri, karena keterbatasan. Ini kalau di sini ditaruh di sebelah samping sebelah sana ya apa-apa. Pokoknya ora dijeding gitu. Itu dekat kamar mandi. Baik, kira-kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.